Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan aplikasi komputer pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-6 ini kita akan coba bahas tentang 14, 14, itu penulisan dan penyambungan bahasa Arab. Oke, kalau nampak apanya share screen-nya? Nampak, Pak. Hmm, untuk apanya? Ini Bapak kirim dulu untuk materi PDF-nya. Kemudian link bukunya. Bentar ya. Ya kalau di laptop kita tuh kan kita bahasa apa? Pakai bahasa biasa kan huruf-hurufnya nampak kan? Jadi Ya, kalau Pak. kalau pakai kita gunakan untuk bahasa Arab, itu nanti berbeda dia. Ya kalau pakai bahasa Arab itu ada yang di setting-setting tuh. Kayak ini, ntar ini linknya Bapak kasih ke grup dulu. Itu bukunya udah, ini link bukunya. Ya apa? PDF-nya udah, ini link bukunya ya. Ini link bukunya. Jadi eh, secara pengenalan huruf Arabnya, nah itu nanti ada 28 huruf konsonannya yang ditulis dari kanan ke kiri. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kan A, bata, sa, ja sampai ya kan? Ya. Nah, kemudian untuk gaya penulisannya, penulisan Arab itu ada namanya kupi, naski, sulut, raihani, rikhat, rikha namanya. Kalau kalau kita kan bilang rikah gitu kan. Diwani, farisi, maghribi. Jadi gaya tulisan Arab tuh kayak orang kaligrafi ini. Kalau ada yang ada MTQ ikut kaligrafi, nah ini paham nih. Lalu penulisan huruf awal itu kan ah, ada huruf di awal kata, ada huruf di tengah kata, ya kan? Ada huruf di akhir kata. Jadi bagaimana cara menggabung-gabungkannya? Nah, jadi untuk pemasangannya di komputer dan cara pengetikannya nanti kayak gini. Di setting bahasanya nanti ditunjukkan melalui buku itu lebih detail nanti. Nah, kemudian ada nanti Arabic 101 umpamanya nanti di sebelah kanan. Ada di sini kalau belum di setting yang Arab ini Arab Saudi Arabia ini belum keluar dia. Biasanya di laptopnya itu otomatis yang ada tuh cuman Inggris sama Indonesia saja tuh yang udah.
bawa kalau kita install sama di rental atau di tempat perbaiki komputer kan, yang Arab ini biasanya nggak ada. Itu nanti kita conteng yang Arab itu kalau udah selesai diinstal dan di di apa dibuat. Nah, nanti baru kita bisa ngetik di Word itu kayak tulisan Arab itu. Umpamanya nomor hurufnya 16 umpamanya. Nah, nanti juga dalam pengetikannya ada pengaturan-pengaturan lain. Nah, jadi kalau kalau semuanya nanti kan udah mulai ada tugas bahasa Arab diingat suruh ketik belum? Udah ada Yuni, terus yang lain-lain belum Apa, lagi. Pak? Sudah ada tugas-tugas bahasa Arab disuruh buat, diketik pakai komputer, laptop. Belum, Gak ada Pak. bang. Kadang kalau tugas itu kami bikin kayak makalah, itu aja, Pak. Ya, nanti nanti lama-lama kan kita komunikasi dan penyiaran Islam ya namanya penyiaran Islam tentu nanti ada arahnya ke sana. Nah, jadi kayak gini Iya, deh. Pak. Kalau sudah disetting nanti, jadi memang kalau di huruf kita kan di keyboard kita tuh dekat laptop atau komputer kita tuh kan kayak biasa. Nah, tapi seandainya kita tak Ah, apa, banyaknya. ah, kita pakai Ya yang bubuh juga bu. keyboardnya yang kayak Tak ada tengok je lah. panutan dari Ini kalau tak ada akak di situ nak, maksud nak. komputer. Iya. Kemudian ini kita coba Akak tu nak akak lain, nak masuk dulu sudah. tampilkan buku ajarnya. Iya. Kelihatan buku ajarnya? Iya, Pak. Kelihatan kan? Besar kan? Besar, Pak. Jadi ini kan eh, namanya buku ajar bahasa Arab ini. Kalau Lagi untuk kelah dibuang. Terambil. masalah Arabnya kita lewati saja Oh, dulu. sungai. Kita berkaitan dengan aplikasi komputer ya Panjang. untuk bahasa Arab ini. Jadi sejarah bukan Ya sejarah-sejarah. ada. Aku kalau Dengan bakal sana salah penyambungan ada. Bisa gitu. huruf Arab. Oke. Bang, bang ada mic bang. Nah, ini yang huruf Banyak salah hijaiyah sama tadi, kita. yang Bapak bilang tadi ada 28. Tanya. Aku banyak apa ya banyak beli. Jadi huruf hijaiyah konsonannya Apa itu ada hanya di 28, itu nah. ditulis Masih dari kursi banyak kanan rendang loh. Oh iya. ke kiri. Sampai siku dah aman dah. Jadi siku nah payah mengulu kata. Positif. Rombi. Jadi untuk membedakan ditulis titik baik di atas, di tengah maupun Komedi di itu bau bawah, pernah dan tinggal. membaca huruf Arab membutuhkan Nah itu lah. Itu tiga pasang tanda siapa baca aja. ya Tapi kayak tak patah, dama. kali juga. Bang Gandar mic bang. Itu lah. Itu boleh kenal. Banyak semua. Oh. Itu. Namanya banyak semua bego. Unik Bang aja. mic Bang Gandar mic mic mic. Kalau di ini mana tengok. Nah, jadi selain menggunakan itu, Ada jika suci ada nih saya. huruf hijaiyah namanya. Nah, ini. Jadi kayak abjad gitu, a, ba. Dia kan kalau tadi yang ini huruf konsonannya, huruf hijaiyahnya. Nah, jadi kalau itu disusun seperti huruf abjad dalam bahasa Indonesia, A, B, C, D, Oh E, ya. F, yang ini. Nah, kayak gitu. Lalu ini pakai Honda Ninja. Nah, mana? Nah, Lalu contoh lagi. penggunaan huruf Ali abjadiyah pakai itu Honda apa? pada skripsi bahasa Arab. Nah, kayak gini. Satu, Yang Honda apa itu? ditulis kayak gini. Itu Mbak Bario, orang Mbak boleh. Nah, jadi gaya penulisannya, tulisan Arab itu Bisa saya tahu deh dulu. beragam. Nah, yang Bapak bilang tadi ada kupi. Mau Nah, ini yang kupi tahu ini nih. modelnya, ini yang kupi nih. Nah, ini kupi. Ini gaya penulisan Arab, kupi ya kayak kaligrafi kan. Kemudian Iya. kalau naski kayak gini. Nah, ini naski namanya. Lalu yang ini sulut. Ah, ya banyak kadang-kadang di dinding masjid, di bagian-bagian depan masjid. Nah, gaya penulisan-penulisan kayak ini kadang dipakai orang. Kemudian ini khat, raihani. Nah, ini bersambung-sambung ini unik juga lah pokoknya kalau belajar tulisan Arab ini. Nah, tapi kita hanya mengenal saja dulu. Kemudian rikah tadi, nah, untuk tulisan sehari-hari mereka kayak gini. Ha.
Kemudian Diwani, Diwani, liku-liku kayak gitu dia, Diwani. Tapi nanti di aplikasi yang standar kayak Arab Saudi biasa. Nah, ini Farisi. Kan ada kalau orang-orang pernah ikut kaligrafi dia paham nih. Kalau ada yang sudah ikut MTQ untuk kaligrafi dia paham. Kemudian Maghribi. Kalau Maghribi kayaknya banyak digunakan di Spanyol dan di Afrika Utara. Ini pada dasarnya pendapat huruf Arab itu menjadi tiga tuh. Dia kan di awal kata, di awal tuh kayaknya ba, ta, itu kan mau sambung-sambung itu. Ba, sambung apa gitu kan. Kemudian huruf di tengah tuh ada di muka belakangnya penyambungnya. Nah, disambung muka belakang gitu. Kemudian di akhir, nah yang ada juga yang di akhir. Jadi dia tuh hurufnya di akhir, paling terakhir. Lalu kesimpulannya semua huruf Arab itu bisa disambung kecuali ada enam, bukan empat ini. Enam tak? Ya enam. Empat atau enam ya. Jadi wa, ro, alif, zal, zai, da ya. Ah, itu kayaknya nggak bisa disambung ya semua. Kalau kita belajar ngaji di surau dulu waktu kecil-kecil ya itu semuanya udah tahu. Nah, ini contohnya. Lalu pemasangan huruf Arab di komputer dan cara pengetikannya. Ini sesuai dengan eh, mata kuliah kita aplikasi komputer nih. Jadi pada dasarnya sistem operasi Windows 7 nah, itu sudah ada huruf Arab dalam sistem operasinya. Nah, namun secara default namanya huruf itu belum terpasang di sistem operasi. Maksudnya belum bisa digunakan. Nah, dia huruf Arab sudah ada sih, tapi belum bisa digunakan. Maka dari itu kita perlu memasangnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ini bisa nanti diikuti langkahnya. Tengok link buku ini. Pertama itu buka kontrol panelnya. Nah, kemudian pilih yang ada gambar ini, clock language-nya sama region-nya. Kemudian pada tab language pilih change keyboard. Nah, jadi ditukar dulu keyboardnya. Baru ditukar keyboard. Baru setelah itu pada tab generalnya tambahkan huruf Arab. Ini kan add nih. Add nih kan tombol add nih. Ini bukan AD nih, tombol AD ini namanya add. Ah, tekan tombol add itu, nanti pilih yang add input language-nya Arab Arabic 101, Arabic 102 atau yang mana. Jadi Arabic Syria ini banyak model Arabnya nih. Nah, tapi kalau yang biasa dipakai untuk skripsi atau apa yang Arabic 101 aja. Nah, nanti setelah diklik OK, ya kan nanti diklik OK, harus diklik dulu apply-nya diaplikasikan. Maka secara otomatis di sebelah taskbar sebelah kanan atau muncul pilihan bahasa Arab. Yang kayak gini. Jadi kalau udah muncul yang kayak gini, berarti itu sudah bisa digunakan. Jadi maka secara otomatis Anda bisa mengetik huruf Arab di komputer. Jadi buka Word-nya, pilih font tradisional Arabik dengan ukuran 16 dan atur arah penulisan dari kanan ke kiri dengan mengklik right to left text direction. Nanti silakan kalau kalau ibaratnya kalau memang kita mau ahlinya, kalau memang mau bisa ya dicoba-coba. Pedomanlah kepada link buku yang Bapak kirim ini. Oh, ini ketik ketik ini klik ini. Jadi pembelajaran itu kalau kita praktekkan umpamanya kan lama gitu. Jadi kita memang sepintas-pintas saja, tapi kalau memang mahasiswa wajib mendalaminya sendiri di rumah. Kemudian untuk mengatur penulisan numerik Arab maka bisa diubah menjadi menu Word option menu utama MS Office-nya. Ya kalau kalau kita klik yang di bawah di komputer itu kan ada namanya sini eh, Word option-nya. Nah, kalau kita pilih ini maka akan keluarlah Arabnya. Jadi jika belum hafal huruf Arab, ini satu kendala lagi karena keyboard-keyboard yang beredar di Indonesia keyboardnya nggak ada keyboard bahasa Arab. Entah ada tanda Bapak pun belum jumpa. Mungkin ada, mungkin orang jualnya. Tapi tapi eh, sebelum kita jumpa keyboard yang ada tulisan Arabnya, kita pakai screen keyboard aja. Screen keyboard itu dari komputer aja nih, kayak gini ngambilnya. Nah, ambil yang di aksesoris ini kan.
Cara ngambilnya, klik aksesoris, kemudian klik to access-nya, kemudian klik on screen keyboardnya nih. Ini udah ditunjukkan nih. Nah, isi access-nya, ambil aksesoris dekat dekat bawah start kita Windows itu kan ada nanti ada aksesoris. Nah, ambil ambil isi of access-nya, kemudian on screen keyboard. Nah, maka akan keluar di layar kita tuh keyboardnya kayak gini, nampak huruf Arabnya. Nah, tuh kayak gitu kan. Jadi huruf Arabnya bisa kelihatan juga tuh. Gitu. Huruf Arabnya tuh. Nah, ini kalau kalau nanti mau latihan-latihan eh, disuruh kita eh, apa latihannya gini masing-masing lah. Ini huruf la, kota, sod, sada gitu kan. Tapi kalau kalau nanti skripsi ya huruf Arabnya memang harus ditulis kayak gini. Nah, jadi tidak kalau dulu kan main tempel-tempel orang. Nah, kalau 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 dalam skripsi nanti dia harus kita ketik. Nah, banyak juga kakak-kakak kalian kayaknya karena tak pandai kadang diupahkan. Kalau bisa kan setelah ada materi ini eh, kapan-kapan kalian punya waktu senggang dicoba-coba. Jadi cara ngetik huruf Arab. Nah, yang kalau tidak ada keyboardnya ya pakailah ini yang pakai eh, screen keyboard ini. Ini screen keyboard namanya ya. Jadi keyboard kita tuh kalau umpamanya rusak bisa pakai ini, tapi ditekan, diklik-klik nih, batasa gitu. Jadi di sini kan kalau kita mau tengok perbesar ya, kita perbesar. Ini kalau kita perbesar, itu dia kayak sini kan alifnya dekat mana nih ya? Ini da, ja, ha, ho, ha, ha, go, pa, kap. Ini sa sini nih. Ini shot, shot. Nah ini. Jadi to ini bawahnya nih ka, ma, ni, na, ta, a. A. Alifnya di tengah kayaknya ini ditaruh di keyboard screen keyboard nih. Jadi kalau kalau dalam pengetikan huruf Arab ini ya setidak-tidaknya kita harus mengerti juga tentang atau pandai mengaji lah paling setidak-tidaknya harus pandai bahasa Arab sedikit-sedikit lah huruf-hurufnya. Karena kalau tak tak mengerti juga nanti menggabung-gabungkan itu payah kan. Kalau hanya sekedar meniru, bisa apa wa ma a gitu kan. Nanti silakan dicoba. Karena dalam 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 aplikasi komputer yang kita pelajari ini ya harus kreatif juga. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, paling tidak kan Bapak tengokkan sedikit tentang screen keyboard bahasa Arab tadi. Nah, apabila nanti kalian ada keperluan tentang penulisan Arab, pasti kalian ambil materi Bapak nih untuk menengok. Seingat aku, nah pernah Pak Noprio tuh ngajarkan penulisan dan penyambungan huruf Arab di laptop, nah di komputer. Nah, ya, ambil bahan ini balik ya. Kalau sekarang mungkin karena belum perlu, jadi motivasi kalian untuk mencobanya masih kurang. Ya mudah-mudahan kita mahasiswa STI Arido ini sebaiknya ini bisa ini, karena kita sekolah agama kan, sekolah agama Islam kan, sekolah tinggi agama Islam dan ya bahasa Arabnya tentu tidak terlepas dari itu, karena kita komunikasi penyiaran Islam juga. Jadi komunikasi kita itu komunikasi penyiaran Islam. Ya kalau kita mau nulis-nulis Arab ya harus harus nanti disetting keyboard keyboard laptopnya atau keyboard komputernya. Jadi kalau kalau memang belum paham, buka lagi buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham.
Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini Bapak ulangi lagi. Eh, Tadi kan cara nyetingnya buka kontrol panel. Kontrol panel itu di bawah. Jadi kontrol panel pilih nanti kalau model laptop-laptop sekarang tak ada itu ya cari persamaannya yang sama. Dekat kontrol panel itu. Kalau ini kontrol panel ini kan gaya yang lama ini. Kalau yang baru bisa dicocokkan dengan kondisi laptop yang sekarang. Nah, settingnya entah apa gitu kan. Nah, jadi kalau ini yang lama kontrol panel namanya. Kalau sekarang kayak laptop Windows 11 atau apa, semuanya udah berbeda nih. Nanti bisa dicocokkan. Kalau kayak setting gitu. Dan situ settingannya kontrol ini time and language-nya. Time and language-nya tuh. Nah, ini nanti change keyboard. Nah, kalau apabila udah diklik ini, baru nanti change keyboardnya. Ditukar keyboardnya dari Indonesia kan, Indonesia US. Pilih nanti add, tambah. Tambah berarti kita mau menambah huruf Arab. Habis itu pilih yang Arab 101. Artinya kan banyak pilihan Arab tuh. Uni Emirat Arab ada juga. Arabik Tunisia ada juga. Arabik Syria ada juga tuh. Dipilih yang Arabik 101. Itu kayaknya yang standar tuh. Kemudian apabila itu sudah kita aplikasikan, apply kan. Nah, nanti dalam pilihan keyboard ini, kolom Arabik 101 ini yang kita centang, nanti klik OK dan apply-nya, maka secara otomatis di sebelah taskbar itu yang kanan akan muncul pilihan bahasa Arab. Nah, kayak gini. Biasanya kalau laptop kita tuh kita tengok bahasanya tuh cuman eh, kadang ada kalau di di komputer itu kadang hanya Indonesia English atau English Indonesia salah satunya aja dipilih kan. Nah, itu cuman biasanya yang tersedia. Kalau ini kalau sudah kita setting kayak tadi akan keluar Arabiknya atau Saudi Arabianya. Nah, barulah umpamanya kita mau coba buka Word, nah, atur penulisannya yang ini kan ada dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, gitu. Ini kalau yang Arab ini kan dari kanan ke kiri. Jadi right to left text directionnya. Kemudian mengatur penulisan numerik Arabnya maka bisa diubah melalui menu Word option atau menu utama MS Office. Ya kalau kita mau Word optionnya berarti kalau udah Office-nya ya berarti udah prioritas kita pengetikan bahasa Arab. Nah, kemudian baru pilih advance-nya, kemudian pilih konteksnya. Nah, jadi kalau sudah terpilih gitu, jika kalau kita belum hafal, maka pilih on screen keyboard. On screen keyboard itu maksudnya yang ada di layar saja keyboardnya. Jadi nampak huruf Arabnya nanti keluar. Dan kemudian oh, aksesoris caranya pilih aksesoris kan ke komputer tuh. Lalu nanti dipilih on screen easy of access-nya. Lalu pilih on screen keyboard. Nah, maka hasilnya eh, menggunakan tombol shift secara bersamaan. Jadi kalau pemberian harkahnya namanya, umpamanya ini ada da.
Nih kalau kita tak tekan tombol shift, mungkin huruf da saja. Tapi kalau ada baris di atas, pakai shift. Ada gitu, keluar da-nya di atas. Kalau da kosong saja, tak pakai. Tapi penggunaannya pakai tombol shift. Nah, ini tombol shift. Secara bersamaan ya. Kemudian eh, kayak kalau kita latihan ya bisa lah dicoba-coba nanti. Kalau ada atau kalau kalian kalau udah ada tugas tugas apalah tugas Arab apa tugas bahasa Arab nanti dicoba dipraktekkan ini aplikasi yang ini. Kalau nggak pernah dicoba nanti pas butuh buat proposal sama skripsi ya baru belajar lagi kita. Tapi kalau udah dicoba-coba kalau nggak akan mahir kali paling tidak kita mencoba saja dulu. Coba ya mudah-mudahan saja bisa kan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Emang enggak lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau dalam bahasa Arab dia dia kan juga ada kamus tuh. Ya kalau kita mau coba-coba bisa juga. Dan aplikasi belajar bahasa Arab gratis juga banyak di Play Store di mana-mana kan. Nah, kalau kamu mau menginstal kamusnya, nah, ada juga. Oke, cara menggunakan kamusnya sama. Tapi dia tidak terlepas juga kalau kita mengerti Arab, eh, ya mau tak mau kita tentu harus tahu istilah bahasanya, kata-katanya. Ya mau tak mau kita harus familiar dengan kamus. Ini umpamanya kita mau kosakatanya Jakarta gitu kan. Nah, nama kotanya ini Jakarta gitu. Ini Usman, Usman, nah, kayak gitu. Jeruk. Nah, kalau J kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada huruf E kan? Nah, kayak gitu. Burtakol. Nah, antropologi di dalam pi. Artinya nih kan saya, Ana, bagaimana, kaifa, kata tanya. Jadi kalau kalau kita hanya sekedar meniru Al-Quran dan hadis, ya contohnya sudah ada. Kita tinggal ketik hurufnya saja kan. Huruf Kaf, wow. Kalau umpamanya belum ada, kita mau mengartikan sesuatu ya harus nengok kamus. Bagaimana ya kaifa kalau saya itu ya ana kalau kita kan kurang paham juga nih bahasa Arab mahir kayak orang ahli Arab kan. Ya juga ada kalau beberapa kata-katanya tuh ada kata kerja, nah, itu lebih sulit lagi. Nah, kalau anak-anak bahasa Arab, jurusannya bahasa Arab, ya ini sudah makanan dia sehari-hari nih. Kalau kita kan hanya sepintas, mudah-mudahan ini bermanfaat juga karena kalau di sisi kita belajar pengetikan menggunakan aplikasi bahasa Arab ini, tentu kata-katanya tuh harus harus sesuai. Nah, tapi penggunaan untuk mahasiswa dia tidak serumit berbahasa Arab sehari-hari itu. Kalau mahasiswa paling-paling gunanya untuk kalau ada penelitian umpamanya mana hadisnya, mana Qurannya, nah, itu. Tinggal menyalin Qurannya saja atau hadisnya saja. Hadis yang sudah ada. Jadi hadis yang sudah ada itu kan contohnya sudah ada. Jadi huruf Arabnya sudah ada, itu akan lebih memudahkan kita dalam mengetik karena contohnya sudah ada. Nah, tapi ketika dimaksud, ya dia masuk dalam sistem file Word kita Microsoft Word kita tuh tidak ditempel-tempel. Kalau dulu kan karena payahnya
membuat huruf Arab kadang ditempel Al-Quran itu difotokopi ditempel gitu. Ada juga dulu zaman-zaman pembuatan skripsi atau apa dulu kayak gitu. Kebanyakan orang ditempel di fotokopi yang Al-Quran tuh ditempel. Kalau sekarang kan sudah bisa ada aplikasinya. Mudah-mudahan dengan belajarnya aplikasi komputer kita sekarang eh, ada membawa manfaat nanti untuk ke depan harinya. Manalah tahu nanti kalau memang ada mahasiswa si Arido yang menjadi ahli dalam dalam berbahasa Arab, dalam pengetikan Arab, nah, itu akan sangat berguna karena masih langka-langka juga ini yang hafal keyboard Arab ini kan. Nah, ada sih di pondok-pondok pesantren itu banyak tuh. Memang karena kesehariannya mereka memang itu yang mereka kerjakan. Kalau kalau mahasiswa sebenarnya harus bisa juga. Jadi eh, ada laptopnya di rumah. Nggak ada, Pak. Yang punya laptop ada. Ada Pak. Ah, Nah, yang ada itu coba-coba nanti ya. Coba-coba siapa? setting sesuai yang ini, yang link buku ini yang kalau PowerPoint Bapak tadi kan singkat-singkat saja. Nah, yang link buku yang Bapak buka sekarang ini itu akan lebih lebih detail dia menjelaskan, lebih dalam lah gitu. Jadi kalau kalau untuk oh, pengetahuan sekedar untuk penggunaan kampus atau mahasiswa stay, ya mudah-mudahan ini bisa nih, bisa nanti bermanfaat ini. Bermanfaat juga mudah-mudahan sampai nanti kan. Manalah tahu kita jadi pengurus masjid atau kerja di Kemenak nanti. Nah, coba ketikkan tulisan Arab ini ya, kita udah mahir kan? Atau sekarang lagi kerja di kantor Kemenak atau di kantor KUA. Nah, ini butuh nih untuk penunjang pekerjaan. Langsung praktekkan nanti. Iya, Bang Mandi. Nah, Nah, itu Bang. praktekkan langsung di tempat kerja. Kalau memang Itu Bang. disuruh oleh atasan kan, langsung Ngapain? praktek. Nanti lah Bang kalau ada waktu. Karena kalau kalau nggak dicoba ya kayak gini aja, kayak angin lewat gini aja. Oh itu, oh pernah belajar kata kerja bahasa Arab, cara pengetikan Arab, cara menyetingnya di laptop, ah, pernah ya, tapi nggak pernah dicoba. Dicoba, bingung jadinya nanti. Makanya harus dicoba. Jadi kalau dia Arab itu dengan ejaan Latin biasa itu berbeda ya, sangat jauh berbeda tuh. Kalau yang beredar di pasaran, keyboardnya keyboard biasa. Nah, kalau kalau yang Arab ini hurufnya lain lagi posisi-posisinya kan. Huruf alifnya di sini tidak sama dengan yang kita. Ba kalau kita kan di keyboard kita yang di tengah ini A S D F kan. Dia beda yang kayak tadi. Huruf-hurufnya beda posisinya. Huruf ba di sini, huruf wa di sini, waw di sini, ain di sini, zal di sini. Beda-beda dia. Sama dengan yang laptop kita seharian kita pakai. Kemudian kalau dalam aplikasi komputer ya mengenai pola dasar dan perase bahasa Arab itu ya kita untuk penunjangnya. Kalau kita arahnya ke Ini kayaknya. aplikasinya. Jadi yang masalah perase-perasenya, nah, kalau mata kuliah ini tidak tidak wajib kita mendalami. Tapi kalau pengetikannya itu iya, itu baru berhubungan dengan materi kuliah kita. Ya aplikasi komputernya. Nah, kalau penyusunan kalimat bahasa Arab, itu ini nggak perlu didalami, nggak apa-apa juga. Karena kita hanya sampai ke pengetikannya saja. Dekat kata gue. Kalau ada yang meniru Mana lah? Kiri, 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 jauh. pengetikan bahasa